Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika. kami dari kelompok 1 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengetahuan komputer dengan dosen pengampu Ibu Samratul Aini Eskom Mkom. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan tema proyek mempromosikan jurusan Informatika Fakultas Teknik Komputer. Pengertian hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Ini termasuk komponen seperti motherboard, prosesor atau CPU, memori atau RAM, hard drive, kartu grafis, dan lainnya. Adapun jenis-jenis hardware, yang pertama motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware dalam sistem komputer. Yang kedua ada prosesor atau CPU, yakni unit pemrosesan sentral yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan tugas-tugas komputasi dalam sistem. Yang ketiga ada memori atau random access memory yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif dalam sistem. Yang keempat ada hard drive, yaitu media penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program dalam jangka panjang. Yang kelima, kartu grafis, yaitu bertanggung jawab untuk menghasilkan output visual dan mengontrol tampilan di layar monitor. Yang keenam, perangkat input. Ini termasuk keyboard, mouse, dan perangkat penunjuk lainnya yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam sistem. Yang ketujuh, perangkat output seperti monitor, printer, speaker, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan output dari sistem. Yang kedelapan, peringkat jaringan seperti kartu jaringan, router, dan switch yang digunakan untuk menghubungkan sistem ke jaringan komputer. Yang kesembilan, perangkat penyimpanan eksternal seperti flash drive, hard drive eksternal, dan kartu memori yang digunakan untuk menyimpan data secara portable. Tugas hardware 1. Eksekusi tugas komputasi. Proses GPU menjalankan instruksi dan tugas komputasi dalam sistem. 2. Penyimpanan data, hard drive, dan perangkat penyimpanan lainnya digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Memori RAM menyediakan ruang penyimpan sementara untuk data dan instruksi yang sedang aktif dalam sistem. 4. Input dan output perangkat. Input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memasukkan dan sedangkan perangkat output seperti monitor dan print digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan output. Pengelolaan grafis kartu. Grafis menghasilkan output visual dan mengontrol tampilan di layar monitor. 7. Proses audio. Perangkat audio digunakan untuk input dan output audio dalam sistem. Keamanan dan ekspresi. Hardware juga dapat memiliki fungsi keamanan untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Cara kerja. 1. Proses CPU, proses menerima instruksi dan memori dan menjalankan operasi matematika, logika, dan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam sistem. Memori RAM. Memori menyediakan ruang penyimpan sementara
untuk data dan instruksi yang sedang aktif dalam sistem. CPU mengakses memori untuk membaca dan menulis data yang diperlukan sebagai operasi komputasi. 3. Perangkat penyimpan hard drive dan perangkat penyimpan lainnya digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Data diakses oleh CPU melalui bus data. 4. Perangkat input seperti keyboard dan mouse mengubah input fisik menjadi sinyal elektronik yang dapat diterapkan oleh sistem. 5. Perangkat output seperti monitor, print, dan speaker mengubah sinyal elektronik menjadi output yang dapat dilihat atau didengar oleh pengguna. Perangkat jaringan seperti kartu jaringan, router, dan switch digunakan untuk menghubungkan sistem ke jaringan komputer dan memfasilitasi transfer data antara sistem dan perangkat lainnya. Perawatan hard disk. Yang pertama, menempatkan device di tempat yang stabil. Yang kedua, jangan memukul device ketika terjadi sebuah masalah. Yang ketiga, gunakan komputer di ruang dengan sirkulasi udara bagus. Yang keempat, jangan merokok di ruang komputer. Yang kelima, pakai komponen yang spesifikasinya tepat. Teknologi terkini hardware. Berikut adalah beberapa teknologi terkini dalam hardware. Yang pertama, prosesor yang lebih cepat dan efisien. Produsen seperti Intel dan AMD terus mengembangkan prosesor dengan kecepatan yang lebih tinggi dan efisiensi daya yang lebih baik. Ini memungkinkan kinerja lebih baik dan penggunaan daya yang lebih rendah dalam sistem komputer. Yang kedua, kartu grafis terbaru. Kartu grafis terbaru seperti seri Nvidia, GeForce, RTX, dan AMD menghadirkan peningkatan kinerja grafis yang signifikan. Ini memungkinkan pengalaman gaming dan rendering grafis yang lebih realistis dan lancar. Yang ketiga, penyimpanan solid state drive atau SSD. SSD semakin populer sebagai pengganti hard drive tradisional. SSD menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat, waktu booting yang lebih singkat, dan kinerja yang lebih responsif dalam mengakses dan menyimpan data. Yang keempat, teknologi Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 adalah standar terbaru dalam konektivitas nirkabel. Ini memberikan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi serta kinerja yang lebih baik dalam lingkungan yang padat pengguna. Yang kelima, layar OLED dengan resolusi tinggi. Teknologi layar OLED semakin umum digunakan dalam perangkat seperti smartphone, TV, dan laptop. Layar OLED menawarkan reproduksi warna yang lebih akurat, kontras yang lebih tinggi, dan kecerahan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi layar tradisional. Yang keenam, teknologi virtual dan augmented reality. Pengembangan teknologi VR atau virtual reality dan AR atau augmented reality terus berlanjut. Hardware seperti headset VR dan perangkat AR memungkinkan pengalaman yang imersif dan interaktif dalam berbagai aplikasi termasuk gaming, simulasi, dan pelatihan. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan program atau perintah yang ada di dalamnya. Jenis-jenis berdasarkan fungsi dan distribusi ada 4 jenis perangkat lunak utama. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Yang kedua adalah application software atau program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan data, pengeditan gambar, dan permainan game. Yang ketiga, perangkat lunak utilitas atau program bantu. Perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang membantu dalam mengelola komputer dan mencapai pekerjaan pengguna. Yang keempat adalah malware atau program perusak. Malware adalah program yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan dalam sistem komputer. Selain itu, software juga dapat dibedakan berdasarkan distribusinya seperti yang pertama, adware. Adware adalah perangkat lunak yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer. Yang kedua adalah firmware. Firmware adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca yang tertanam secara permanen pada perangkat keras atau hardware
seperti perangkat elektronik, komputer, perangkat seluler, dan peralatan lainnya. Yang ketiga, freeware. Freeware adalah jenis perangkat lunak yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, tetapi mungkin memiliki fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang keempat adalah open source. Open source adalah jenis perangkat lunak dengan kode sumbernya yang dapat diakses, dapat diubah, dan dapat dikembangkan oleh pengguna secara bersamaan. 5. Shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis, tetapi sering memiliki batasan waktu penggunaan atau fitur terbatas. Fungsi software yang pertama itu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, mengatur perangkat keras agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras lainnya. Universitas Cokro Aminoto Palopo merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Sulawesi Selatan dan menjadi yang terbaik di wilayah Luwu Raya dan Tanah Toraja. Universitas Cokro Aminoto Palopo menyandang predikat institusi baik sekali, dan salah satu fakultas di Universitas Cokro Aminoto Palopo adalah Fakultas Teknik Komputer yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Perguruan Tinggi dengan program studi informatika. Program studi informatika adalah tempat di mana Anda dapat belajar dan berkontribusi dunia teknologi informasi dan komputer. Di sini kami menawarkan kurikulum yang dirancang untuk membantu Anda menjadi profesional IT yang kompeten dan integratif. Anda akan belajar tentang berbagai aspek teknologi informasi, mulai dari pemrograman, jaringan, hingga kecerdasan buatan. Anda akan diajar oleh dosen yang berpengalaman serta berdedikasi yang akan membimbing Anda dalam proses belajar Anda. Selain itu, kami juga memiliki fasilitas yang up-to-date dan modern seperti laboratorium komputer yang berisikan perangkat lunak dan perangkat keras yang terbaru. Kami juga bekerja sama dengan para industri yang menawarkan peluang magang dan juga peluang pekerjaan bagi para mahasiswa kami. Namun yang paling penting, kami percaya bahwa belajar bukan hanya dapat mengembangkan pengetahuan, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan, sikap, dan perilaku untuk meraih sukses di masa depan. Oleh karena itu, kami berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi yang semuanya sangat penting dalam dunia karir IT. Jika Anda bersemangat tentang teknologi dan ingin menjadi bagian dari dunia IT yang dinamis, Program studi informatika di UNCP adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Kami berharap dapat melihat Anda di kampus kami di Universitas Cokro Aminoto Palopo.